Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya terkait dengan Ruhut yang sering nyinyirin Anies Baswedan begitu, dan bahkan Ketua Muhammadiyah tegaskan Ruhut sebarkan hoax soal Anies ngemis jadi pembicara di muktamar. Inilah yang kemudian yang namanya Ruhut ini kan sudah rekam jejaknya sudah tahu begitu kan, mulai dari sana sini loncat sana sini begitu tanpa prestasi apa-apa, dan hari ini nyinyirin Anies Baswedan sangat luar biasa sekali dan bahkan memberitakan hoax apa yang dituduhkan kepada Anies Baswedan. Seperti ini yang lagi ramai di Twitter. Ketua PP Muhammadiyah, Anies kerap diserang hoax karena kandidat kuat di Pilpres 2024. Mari kita bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen ini. Yang melabeli identitas justru Pak Anies Baswedan, justru dari kelompok besar yang kalah Pilbub kemarin, itu fakta. Ini banyak sekali apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter. Tanpa mereka sadari tindakan mereka justru semakin membuat Pak Anies populer. Yang menyerang adalah ciri-ciri orang tidak punya bakat. Semoga Pak Anies presiden, amin. Ketua PP siapa namanya? Bot. Anies bapak politik identitas itu fakta bukan hoax. Anies keturunan Yaman, Anies bukan pribumi, itu juga fakta. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Para cebong-cebong itu suka nimbrung di sini begitu kan, karena pada hakikatnya ya yang namanya cebong, yang namanya buzzer, diberikan fakta yang ada, diberikan data yang ada, dia tidak mampu dan tidak percaya begitu kan. Akibat apa? Akibat rasa kebencian mereka begitu. Ini Ahok keturunan Cina, baru jadi warga negara di usia 20 tahun, tukang bikin gaduh, penista, mantan napi, makhluk intoleran, fakta. Wow, luar biasa komentar-komentarnya ya. Ini kalau yang bicara Ketua Umum Muhammadiyah baru percaya. Mari kita baca bersama begitu kan. Mantap, semakin banyak fitnah insya Allah Bapak Anies presiden di 2024. Mungkin cuma bisa menjadi presiden PKS dan FPI saja bro. Ini komentar-komentar cebong masuk di sini begitu. Tak sadar melanggar dan merusak aturan yang ada akan merubah kemustahilan untuk berhasil ini. Kuatkan gabungan untuk sama-sama berdoa PKS kembali berjalan yang benar, yaitu jalan perubahan bersama Pak Anies, karena PKS sedang ditarik menjauh dari koalisi. Di koalisi butuh PKS untuk syarat minimal 20% threshold. Sadarkah Anda kalau PKS dibuat ragu, dibuat nggak bisa nyaman? Ya, karena memang ada yang menjadi spekulasi kemarin beritanya bahwa ditawarin uang banyak, ditawarin dua menteri begitu kan. Ini banyak yang mentweet di sini, para cebong nimbrung di sini begitu. Boleh calonkan ini kadrun memang bungol. Ini banyak sekali yang mentweet. Jangan bohong, tidak ada kata itu ada kata itu dari PP Muhammadiyah. Jangan suka putarkan balikan fakta. Tetapi inilah fakta yang terjadi begitu kan. Mari kita bacakan terlebih dahulu. Akan saya bacakan faktanya dari Muhammadiyah begitu, dari Ketua Muhammadiyah. Tenangkan hati lu, jangan gundah gulana. Kita doakan 2024 Pak Anies RI ini. Jika Allah meridai, insya Allah diberi jalan kemudahan. Hanya manusia nafsu yang gak pernah berpikir dan melihat dirinya sendiri, merasa dirinya selalu paling hebat, paling benar. Ini sangat luar biasa begitu kan. Tes jangkau pendukung Anies Baswedan sangat luar biasa sekali di sini dukungannya begitu. Dan bahkan dari beritanya ini saya tunjukkan satu berita ya, biar teman-teman paham dan seperti apa faktanya. Seperti ini. Ini faktanya. Muhammadiyah tegaskan Ruhut sebarkan hoax soal Anies ngemis jadi pembicara di muktamar. Mari kita bacakan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ruhut Sitompul menyebarkan hoax yang menyebut Anies Baswedan mengemis meminta menjadi pembicara di muktamar Muhammadiyah. Benar kata pemimpin pusat Muhammadiyah dalam Senin, dikutip dari KBA News. Dan bahkan di sini disebutkan ini, kadang-kadang kata Dadang dalam agenda Muktamar 48 Muhammadiyah kemarin tak ada tokoh dari luar yang diundang menjadi pembicara, karena tidak ada pembicara di luar kecuali Presiden Joko Widodo di pembukaan dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di penutupan Muktamar ke-48 Muhammadiyah, jelasnya. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak langsung percaya terhadap yang ada di media sosial, termasuk apa yang disebarkan oleh Ruhut Sitompul tersebut betul-betul hoax ini, ujarnya, betul-betul hoax.
Diketahui di Twitter pribadinya Ruhut Sitompul menggunakan mimik tulisan terkait dugaan Anies Baswedan mengemis jadi pembicara Muktamar ke-48 Muhammadiyah Solo. Dalam meme itu tertulis Anies ngemis minta jadi pembicara di Muktamar Muhammadiyah di Solo tapi ditolak panitia. Duh malunya. Dalam postingan itu Ruhut Sitompul juga memberikan keterangan dan unggahan meme tersebut. Yang nulis meme ini kalau benar kata anak Midan sakitnya tidak seberapa tapi malunya ini gitu loh, merdeka, tulis Ruhut. Dan bahkan banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan, ini seperti ini. Ini lagi. Ketua PP Muhammadiyah Anies kerap diserang hoax karena kandidat kuat Pilpres di 2024. Ini sangat menarik sekali bahwa hari ini itu benar-benar keterlaluan ya. Para buzzer dan para cebong-cebong ini sering menggunakan politik yang agama, politik identitas untuk menuduh Anies Baswedan begitu. Padahal faktanya tidak. Kalau rekam jejak Anies Baswedan seorang nasionalisme itu perlu teman-teman perlu membacakan sebuah data dari jejak rekam Anies Baswedan begitu. Kalau tahu rekam jejak Anies Baswedan pasti dia percaya bahwa seorang Anies Baswedan adalah orang yang nasionalisme begitu kan. Ini nih yang dituduhkan, yang sering dituduhkan kepada Anies Baswedan begitu. Banyak sekali yang menuduh begitu kan. Dikutip dari lawan Anies Baswedan kerap diserang berita hoax di media sosial karena Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu akibat dia kandidat kuat di Pilpres 2024 nanti. Hal tersebut disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmat saat merespon hoax yang disebarkan oleh Ruhut Sitompul yang menyatakan Anies Baswedan mengemis jadi pembicara di Muktamar ke-48 Muhammadiyah Solo kemarin. Bahkan Anies Baswedan, seseorang yang populer dan sebagai kandidat yang kuat untuk Pilpres 2024 pasti menjadi sasaran hoax untuk menjatuhkan, katanya kepada KBR News Senin 24 November 2022. Apalagi lanjut Guru Besar Sosiologi Agama UIN Bandung itu penggunaan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram saat ini yakin banyak. Sekarang ini penggunaan media sosial tanpa kontrol dan kesopanan. Ia pun menyampaikan bagi Muhammadiyah membuat hoax dan menyebarkan adalah suatu kejahatan. Untuk itu masyarakat perserikatan harus waspada dengan hal itu. Hoax adalah kejahatan. Dalam fikih informasi Muhammadiyah dijelaskan bahwa hoax sebuah kebohongan sangat tercela dan dosa besar termasuk yang menyebarkannya. Dan bahkan diberitakan dan KBR News sebelumnya Ruhut Sitompul mengunggah meme tulisan terkait dugaan Anies Baswedan mengemis minta jadi pembicara di Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Twitter pribadi. Ini yang menjadi spekulasi hari ini belum selesai begitu kan. Saking paniknya ketika Anies Baswedan diundang di G20 di Bali, dia para buzzer dan cebong seolah-olah ini adalah hoax, seolah-olah ini adalah berita bohong, seolah-olah karena menunjukkan itu karena publik masih belum percaya, akhirnya dibuatlah Ruhut Sitompul menulis meme bahwa ini adalah mendaftarkan diri untuk bisa ke sana, akhirnya ditolak. Ini banyak spekulasi dari itu. Akhirnya inilah yang kemudian saya menyimpulkan bahwa ketidakmampuan Ruhut Sitompul untuk mengelola, untuk tidak terbendung dukungan Anies Baswedan sampai melakukan hal seperti itu begitu. Padahal dirinya kalau kita lihat rekam jejaknya lompat sana, lompat partai sini, lompat partai itu, dan akhirnya sekarang terbukti bahwa Luhut tidak punya prestasi apa-apa, sama dengan Ferdinand tidak punya prestasi apa-apa begitu kan. Dua-duanya kalau menurut saya pribadi kalau memandang itu yang pertama adalah bisa mengkritik, bisa menyalahkan. Itu saja sebenarnya. Inilah yang kadang-kadang yang memecah belah bangsa. Kemudian sering para pengikutnya sering menggunakan kata-kata seperti apa yang dilontarkan Ruhut dan dan Ferdinand itu begitu kan. Dan bahkan di sini disebutkan dalam meme itu tertulis Anies ngemis-ngemis minta jadi pembicara Muktamar Muhammadiyah di Solo tapi ditolak panitia. Ini yang paling sangat mengesankan ya. Ini dalam meme itu tertulis Anies ngemis-ngemis minta jadi pembicara Muktamar Muhammadiyah di Solo tapi ditolak panitia. Duh malunya. Dalam postingan itu ia juga memberikan keterangan di unggahan meme tersebut. Yang nulis meme ini kalau benar-benar kata anak Midan sakitnya tidak seberapa tapi malunya gitu loh, merdeka. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi bahwa seolah-olah Anies Baswedan itu minta menjadi tamu atau pembicara di Muktamar
Muhammadiyah di Solo. Padahal tidak begitu. Ini berita hoax yang luar biasa. Ini kalau dilakukan ini bisa kena begitu kalau ada yang melaporkan kepada Ruhut ini begitu, karena kerjaan Ruhutnya memang seperti itu begitu kan. Jadi artinya kalau ingin benar-benar memberantas hoax, tangkaplah si Ruhut ini begitu. Kesimpulan saya hanya satu, ketika muncul spekulasi ini, ketika Anies Baswedan yang menjadi spekulasi hari ini, ya ini tidak benar begitu. Artinya kalau Pak Anies meminta menjadi pemateri atau apa yang dituduhkan oleh Ruhut ini menjadi pembicara di Muktamar Muhammadiyah di Solo, itu tidak benar. Dan bahkan dikatakan oleh Pak Ruhut itu sampai mengemis-ngemis, tidak ada seperti itu. Ini hoax terbesar begitu kan. Ini yang harus kita lakukan bersama begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.